Akhirnya, pedang sang pahlawan telah siap dan memancarkan cahaya hijau yang intens. Namun, seseorang berkomentar bahwa pedang itu tidak terlihat jauh berbeda dari pedang biasa, dan gadis itu langsung merada mendengar ucapan tersebut. Ia pun memutuskan untuk membeberkan detail tentang senjata yang ditempa dari logam legendaris, Orichalcum, ini. Daya tahannya tak terpatahkan. Pedang ini seringan bulu, setiap tebasannya memberikan 10 kali lipat kekuatan, bahkan mampu meniadakan sihir penyembuhan. Dan itu belum seberapa dibanding kemampuannya yang lain. Namun untuk saat ini, ia melewatkan sisanya karena pembuat senjata luar biasa ini adalah teman masa kecilnya, seorang pria bernama Bilbar, yang langsung mendapat tepuk tangan meriah dari kerumunan. Karakter utama kita tampak gugup, mengatakan ia hanya berharap keahliannya dapat membantu mewujudkan perdamaian dunia. Sang pahlawan justru sangat kagum pada pemuda itu dan menghujaninya dengan pujian. Ia berkata bahwa pandai besi kerajaan pun tak mampu mengolah Orichalcum dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa menangani sesuatu sekuat itu. Pemuda kita menjawab bahwa sehebat apapun senjatanya, jika penggunanya tak bisa memakai kekuatannya, itu hanyalah rongsokan. Dengan tangan di bahu sang tokoh utama, pahlawan itu melangkah mendekat. Ia berjanji akan menjadikan Bill pandai besi terhebat di seluruh benua. Bill sangat terkejut dengan janji tak terduga ini karena saat itu, sang pahlawan tampak memancarkan cahaya yang intens, seperti seorang terpilih yang sejati. Bill merasa bersyukur, namun ia merasa dirinya hanyalah pandai besi desa yang sederhana jika dibandingkan dengan sang pahlawan. Ia menganggap dirinya hanya karakter figuran, tapi baginya tidak masalah selama keahliannya bisa membantu. Setelah itu, ia berbalik dan memanggil seorang wanita muda bernama Sepia. Dengan malu-malu, ia menunjukkan cincin yang dibuatnya untuk Sepia saat ia mengerjakan pedang sang pahlawan. Cincin itu juga terbuat dari Orichalcum, dan ia yakin cincin itu akan tampak indah di jari Sepia. Ia mencoba mengatakan itu bukan hal spesial, namun ia terbata-bata dan tidak sanggup menyatakan perasaannya. Bill mengatakan ia akan senang jika Sepia mau menerima cincin itu, tetapi Sepia dengan lembut menghentikan tangannya. Ia kemudian meminta agar cincin itu diberikan kepadanya nanti, setelah Raja Iblis dikalahkan. Bill merasa bingung dengan syarat tak terduga ini. Meski begitu, ia setuju dengan senyum yang dipaksakan. Tepat setelahnya, ia mengepalkan tangannya erat-erat karena ia mengerti apa maksud sebenarnya. Ia tahu bahwa Sepia sebenarnya mencintai sang pahlawan dan ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menyatakan cinta. Karena Sepia akan pergi bersama sang pahlawan ke tempat yang tak akan pernah bisa ia jangkau. Dengan tatapan sedih dan pasrah, ia hanya bisa memikirkan nama Sepia, dan yang ia harapkan hanyalah agar Sepia sangat bahagia di sisi sang pahlawan. 4 tahun berlalu dan seorang pria merayakan kekalahan Raja Iblis oleh kelompok pahlawan. Pria ini adalah paman Bill, dan ia bangga tuannya telah menjadi yang termuda di kekaisaran. Namun sang murid mengeluh bahwa ketenaran tidak ada gunanya jika mereka bahkan tidak bisa membayar pajak. Sang paman menjadi sangat kesal dan melempar botol ke arah pemuda itu, seraya berteriak bahwa ini adalah kesalahan kekaisaran yang hanya membantu bengkel-bengkel besar, membiarkan mereka terlantar. Bill mencoba menenangkan pamannya. Sudahlah, Bill berkata bahwa memimpin negara itu tidak mudah, dan ia sudah bangga bisa membantu pahlawan. Sang murid mencemooh, mengatakan sang pahlawan kini disebut sebagai Lord Pelindung Utama. Sang paman yang mabuk meminta maaf kepada Bill dan berkata ia bisa saja berada di istana kekaisaran sekarang. Tetapi Bill bersikeras itu adalah pilihannya dan ia akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Bill kemudian menyuruh mereka mematikan api karena jam malam akan tiba. Setelah itu, bengkel menjadi benar-benar gelap mengakhiri hari kerja mereka. Keesokan harinya, Bill berjalan sendirian menyusuri jalanan kota dengan peralatan kerjanya. Ia pikir, layanan servis rumah barunya adalah ide bagus. Saat ia mendengar protes di latar belakang, kerumunan pedagang berteriak keras di jalanan, menuntut agar hak mereka dijamin. Tidak mengerti apa-apa, Bill bertanya pada seorang pemuda tentang apa yang terjadi. Pria itu menjelaskan bahwa kekaisaran kini hanya akan berbisnis dengan serikat besar dan itu membuat semua orang tegang. Kerumunan terus memprotes di depan para penjaga dan Bill berterima kasih atas penjelasannya. Ia pikir mereka bodoh karena ini tidak akan mengubah negara dan sama sekali tidak produktif. Ia juga berpikir mereka harus lebih menghargai hidup karena para penguasa bisa sangat kejam. Merasa semuanya menyedihkan, sang protagonis memutuskan pergi karena itu tidak ada urusannya dengan dia. Namun, saat ia berjalan menjauh, ia masih bisa mendengar teriakan protes massa. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya dan ia berhenti, berbalik melihat demonstrasi itu lagi. Di antara para pengunjuk rasa, seorang pria berteriak sekuat tenaga demi hak para pedagang. Bill terkejut mengenali orang itu sebagai paman Bill. Pamannya juga melihatnya di tengah kerumunan dan terkejut dengan kehadiran Bill di tengah kekacauan. Pada saat itu, seorang penjaga berteriak bahwa atas perintah pelindung utama dan karena ketidakpatuhan warga, hukum darurat militer diberlakukan seketika, dan ia mengangkat tinjunya dengan marah. Sontak, semua tentara mengangkat tombak mereka, siap menyerang. Tanpa ragu, pasukan itu menyerbu maju dengan tombak terarah tepat ke arah kerumunan. Para tentara menyerbu dengan kekuatan penuh ke arah pengunjuk rasa yang berteriak putus asa. Mereka menyerang tanpa ampun dan orang-orang mulai berjatuhan ke tanah, terluka di tengah kekacauan. Bill terpaku syok saat menyaksikan pemandangan mengerikan itu tepat di depannya. Tiba-tiba, percikan darah terbang
melewati wajahnya. Cairan merah itu menciprat di pipinya, dan ia berteriak ketakutan melihat semua itu. Pamannya melihat ia dalam bahaya dan berteriak putus asa agar Bill segera pergi dari sana secepat mungkin. Namun Bill mengabaikan peringatan itu dan menarik baju pamannya dengan paksa. Ia kemudian berkata ia tahu jalan pintas bagi mereka untuk melarikan diri dari kekacauan dengan aman. Mereka pun berlari melewati gang sempit mencoba kabur dari penjaga. Penjaga berteriak untuk tidak membiarkan siapapun lolos saat semua orang berlari menyelamatkan nyawa. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang jika perlu guna menghentikan pelarian itu. Begitu saja, salah satu pengunjuk rasa terkena tombak tajam di punggungnya. Bill terus berlari terengah-engah, menggenggam kotak peralatannya. Segera, ia bersembunyi di gang gelap untuk mencoba menghilangkan jejak tentara yang mengejar. Saat itu, ia teringat sesuatu yang ia pelajari dari ayahnya di bengkel. Ia berkonsentrasi secara intens pada gun di depannya. Tiba-tiba dunia di sekitarnya berubah menjadi garis-garis biru. Segalanya berubah menjadi semacam cetak biru digital. Ia menyadari bahwa orang lain tidak bisa melihat hal-hal dengan cara ini karena kemampuan unik ini menunjukkan struktur segala sesuatu dan jalan yang tidak bisa dilihat orang lain. Dengan tatapan penuh tekad, Bill bersiap menggunakan kemampuannya. Dengan penglihatan khususnya, ia menemukan titik lemah dalam struktur tepat di atas. Ia dengan cepat mengambil palu dari kotak peralatannya dan dengan satu hantaman presisi, ia menghantam titik yang ia lihat. Kelompok itu berlari melewati tanpa mengerti apapun dan kayu itu kini meninggalkan bekas. Para penjaga melanjutkan pengejaran mereka dan pemimpinnya berteriak untuk menangkap para pengkhianat. Bill menoleh ke belakang dengan ekspresi yang menyiratkan ia punya rencana. Tak lama kemudian, tentara mendekat dan memerintahkan para pemberontak untuk segera berhenti. Bill kemudian memulai hitungan mundur yang sangat menegangkan mulai dari 3. Penjaga berteriak dengan marah bahwa mereka semua akan membayar kejahatan mereka. Sementara itu, seluruh kayu yang dipukul Bill mulai berefek. Kayu itu mulai retak di mana-mana dan hitungan mundur terus berlanjut. Di angka 2, retakan tumbuh dengan cepat menyebar ke seluruh struktur kayu. Mencapai 1, seluruh dinding mulai roboh dan runtuh. Dan di angka 0, balkon kayu itu benar-benar ambruk tepat di atas para penjaga. Para tentara tertangkap basah dan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Memanfaatkan gangguan tersebut, kelompok itu berhasil meloloskan diri dari pengejaran dengan aman. Di malam hari, mereka akhirnya sampai kembali ke bengkel dengan selamat. Namun Bill masih syok, bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Ia meringkuk di sudut dan pamannya mendekat untuk meminta maaf pada Bill. Sang paman menyuruhnya untuk tidak khawatir karena lokasi bengkel cukup terpencil dan memintanya untuk menjelaskan semuanya. Bill, yang masih syok, bertanya apa yang ia ingin jelaskan tentang protes itu. Sang paman mengaku ia juga tidak tahu detailnya, tetapi respons kekaisaran benar-benar keterlaluan. Ia bertanya apakah Bill juga merasakan bagaimana negara perlahan-lahan menghancurkan yang lemah. Kemudian Bill dengan tangan di tanah memohon agar pamannya tidak pernah terlibat dalam aktivisme lagi. Tapi, pamannya bertanya apa yang akan terjadi pada negara jika mereka semua berhenti berjuang. Bill berteriak bahwa pelindung utamalah yang harus mengkhawatirkan negara, bukan pamannya. Ia berkata ia ketakutan karena orang tuanya tidak pernah kembali dari perang dan ia kehilangan kontak dengan sepia. Dan karena ia tahu penderitaan itu, ia bekerja keras agar mereka tidak kehilangan bengkel. Sambil menangis, ia bertanya apakah negara lebih penting daripada keluarga dan apa yang akan ia lakukan jika ia kehilangan pamannya juga. Tersentuh oleh kata-katanya, sang paman membelai kepala pemuda itu dan meminta maaf. Ia kemudian memeluknya dan berjanji bahwa mulai sekarang ia tidak akan membiarkan Bill khawatir tentang apapun lagi. Kemudian kepada pengunjuk rasa lainnya, ia mengumumkan bahwa hari itu, ia keluar dari gerakan tersebut. Pria lain setuju karena tidak ada yang di sana yang menandatangani kontrak untuk mempertaruhkan nyawa mereka seperti itu. Adegan kemudian berubah ke langit biru dengan beberapa burung terbang dengan damai. Keesokan harinya, semua orang tidur di atas kasur jerami darurat di bengkel. Bill kemudian mulai bangun perlahan, masih sedikit mengantuk. Ia membuka matanya dan tampak sedikit bingung dengan situasi di sekitarnya. Di sebelahnya, pamannya tertidur dan dalam tidurnya, ia meminta maaf kepada Bill. Bill lega telah meyakinkan pamannya dan berjanji bahwa ia akan melindunginya. Dengan senyum di wajahnya, Bill berbaring kembali dan berpikir bahwa segalanya akhirnya bisa kembali normal. Namun kedamaian ini berlangsung singkat karena pintu bengkel ditendang dengan hantaman kuat. Selanjutnya, pasukan ksatria menyerbu tempat itu dan pemimpinnya memerintahkan mereka untuk menangkap semua orang. Semua orang di bengkel ditangkap atas pengkhianatan dan Bill shock dengan tombak di lehernya. Di luar, mereka diikat dan Bill tidak mengerti apa yang terjadi. Ia merasa ada yang salah karena jika mereka tahu tentang mereka, mereka pasti akan menyerang di malam hari. Selain itu, lokasinya terpencil, jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan tempat itu secara kebetulan. Jadi, bagaimana mereka bisa tahu? Tiba-tiba, sang murid Tom tampak putus asa dengan situasi ini. Ia berteriak bahwa tuannya, Bill, tidak pernah berpartisipasi dalam protes apapun dan tidak melakukan kesalahan apapun. Sambil ditahan oleh penjaga, ia terus membela Bill yang dibiarkan kebingungan. Dengan tatapan ngeri, Bill menatap Tom dan mulai mengerti kebenaran di balik semua itu. Sang murid menyusuk ketakutan dan terbata-bata saat memanggil tuannya. Bill melihat tangannya yang terikat dan bertanya mengapa Tom melakukan itu. Lalu ia meledak dalam amarah dan keputusasaan, berteriak menanyakan mengapa ia dikhianati. Tom menjelaskan bahwa para penjaga berkata mereka tidak akan mengambil tuannya dan mereka juga mengatakan paman Bill tidak berguna bagi mereka. Sambil menangis, ia berkata bengkel itu akan disita dan pamannya hanya minum sepanjang waktu, jadi ia harus bertindak. Pemuda itu menjelaskan ada hadiah untuk melaporkan mereka yang terlibat dalam gerakan tersebut dan dengan uang itu, mereka bisa mencegah penyitaan
penyitaan bengkel dan memulai hidup baru tanpa pamannya. Akhirnya, Tom meminta maaf kepada tuannya, yang kini memahami seluruh kebenaran yang pahit. Setelah pengkhianatan itu, suara trompet terdengar, menandakan perubahan total suasana. Karena sekarang Bill berada di ruang singgasana yang besar, berdiri di hadapan sang mantan pahlawan, pelindung utama memanggilnya kawan lama. Tapi Bill gemetar karena gugup. Kemudian sang pahlawan, yang kini dikenal sebagai Oliver Prime, menyuruhnya untuk tidak gemetar karena mereka adalah teman. Bahkan dengan Oliver yang menyuruhnya untuk merasa santai, Bill masih sangat tidak nyaman. Nada percakapan berubah, dan Oliver bertanya langsung apakah Bill bergabung dengan gerakan warga. Bill panik dan menyangkal semuanya di tempat, mengatakan ia adalah pengagum berat sang pahlawan. Oliver tertawa dan merasa nostalgia dengan sebutan pahlawan, berkomentar bahwa hanya Bill yang memanggilnya begitu sekarang. Ia kemudian mengungkapkan ia hanya bercanda dan sudah tahu ketidakbersalahannya karena sebuah kesaksian. Bill lega dan menyadari orang yang membelanya adalah murid lain dari bengkel itu. Terlebih lagi, Oliver mengungkapkan bahwa ia melunasi semua utang bengkel, membuat Bill benar-benar terkejut. Ia berkata itu adalah hal paling sedikit yang bisa ia lakukan untuk pria yang menyelamatkan umat manusia. Saat pengadilan menyaksikan, di tengah kerumunan, seorang pria bertanya kepada kapten siapa pemuda itu hingga diperlakukan dengan begitu hormat. Kapten kemudian menjelaskan tentang 3 master hebat dunia, dimulai dengan Cyclops dari alam iblis. Master kedua adalah Vulcanus, sang duplikator dari kerajaan Avaline, yang juga sangat terkenal. Dan akhirnya, yang ketiga adalah tangan emas dari kekaisaran Valteran yang dikenal sebagai Midas. Yang terhebat dari semuanya adalah Midas, yang menempa pedang pahlawan, dan pandai besi legendaris itu tidak lain adalah Bill Barr sendiri. Pria lain meragukannya, mengatakan ada lebih dari 20 master di kerajaan mereka saja. Namun sang kapten bersikeras bahwa Bill adalah yang terbaik dari semuanya. Ia hanya sangat rendah hati dan tidak suka ketenaran. Mendengar semua ini, Bill akhirnya mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepada sang pahlawan. Oliver tersenyum dan dengan penuh keyakinan menyuruh pemuda itu bertanya apapun yang ia inginkan. Bill kemudian sedikit terbata-bata, tetapi bertanya tentang Sepia karena ia kehilangan kontak dengannya. Mendengar nama gadis itu, tangan sang pahlawan mencengkeram lengan singgasana dengan erat. Meski begitu, ia menjawab bahwa Sepia sedang dalam misi dan ia akan mengirimnya ke bengkel segera setelah ia kembali. Bill sangat gembira dengan berita ini dan berterima kasih kepada Oliver atas bantuannya. Namun sebelum pergi, ia menyatukan tangannya dan berkata ada satu hal terakhir yang ingin ia tanyakan. Sedikit malu, ia bertanya apakah pamannya bisa pulang bersamanya. Ekspresi sang pahlawan kemudian menjadi serius dan ia bertanya apa yang akan terjadi jika sudah terlambat bagi pamannya. Bill benar-benar ketakutan dengan pernyataan ini dan bertanya apa maksudnya. Namun, Oliver mulai tertawa keras dan berkata semuanya hanyalah lelucon. Bill bingung dengan lelucon itu dan reaksi seluruh pengadilan yang juga tertawa pada situasi tersebut. Sang pahlawan meminta maaf dan berkata ia hanya mencoba melunakkan beberapa berita yang agak tidak menyenangkan. Ia menjelaskan bahwa ketidakbersalahan paman Bill belum terbukti dan bantuan tidak mudah untuk diberikan. Jadi ia mengatakan akan melihat apa yang bisa ia lakukan dan meminta Bill pulang untuk saat ini. Bill sangat berterima kasih dan menyebut sang pahlawan sebagai cahaya yang benar-benar bersinar. Oliver, di sisi lain, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius dan dingin di wajahnya. Setelah itu, penantian tidak sulit karena Bill kembali bekerja di bengkel. Ia juga mengetahui bahwa Tom melarikan diri, hanya meninggalkan surat permintaan maaf dengan sedikit uang. Tapi tidak apa-apa karena ia tetap sangat sibuk untuk membuat pamannya dan Sepia bahagia. Jadi, ia menyiapkan peralatan Sepia dan anggur pamannya agar waktu berlalu lebih cepat. Dengan senyum yang dingin, ia bertanya-tanya sudah berapa hari berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu bengkel, memanggil Tuan Bill Barr. Kunjungan tak terduga itu berasal dari keluarga kekaisaran, dan Bill sangat terkejut dengan hal ini. Tapi ia tidak membuang waktu dan berlari untuk menjawab pintu, sangat bersemangat dengan kunjungan itu. Ia dengan cemas menunggu saat ini dan berlari dengan senyum di wajahnya karena akhirnya ia akan melihat Sepia tercinta dan paman Bill tersayang lagi. Ia memikirkan semua yang ia siapkan seperti makanan rumahan, perlengkapan Sepia, dan anggur pamannya. Lalu ia sampai di pintu siap menyambut mereka. Namun, pemandangan yang ia temukan sama sekali berbeda dan jauh lebih gelap. Sepia terbaring di atas peti mati terlihat sangat lemah dan rapuh. Peti mati dengan salib di atasnya menunjukkan bahwa paman Bill tidak lagi bersama mereka. Dan pada saat itu, dunia Bill benar-benar runtuh. Ia memanggil Sepia dan bertanya apa yang terjadi padanya. Gadis itu tampak mengigau dan mencoba menggapai kupu-kupu yang terbang di dekatnya. Tak lama kemudian, ia pingsan dan jatuh dari peti mati. Kehabisan kekuatan sepenuhnya, Bill lumpuh, tidak mampu memahami pemandangan tragis di depannya. Ia bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Perlahan, ia mendekati peti mati, masih dalam keadaan syok. Dengan air mata di matanya, ia memanggil pamannya dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Dan menatap tubuh itu, ia bertanya apakah pamannya tahu betapa mahalnya anggur yang ia beli itu. Dalam keterkejutan total, Bill mulai gemetar dan mengeluarkan tawa yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, semua rasa sakit dan kesedihannya meledak menjadi jeritan keputusasaan yang murni. Ia memegang kepalanya sendiri dan berteriak, bertanya mengapa ini terjadi. Dalam tindakan putus asa, ia memohon agar pamannya bangun dan kembali kepadanya. Rasa sakit ini merobek jiwanya dan membuatnya merasa hancur total di dalam. Pada saat itu, ia teringat kebohongan yang dikatakan Oliver tentang misi Sepia. Kenangan akan pengkhianatan itu memicu amarahnya dan membuatnya menggertakkan gigi dalam kebencian. Ia juga teringat janji palsu
palsu Oliver tentang membantu pamannya keluar dari penjara. Maka, semua kemarahannya akhirnya menemukan target. Berlutut di tanah, Bill mengeluarkan jeritan yang bergema di seluruh hutan. Rasa sakit dan kebenciannya berubah menjadi seruan untuk balas dendam. Matanya bersinar. Kemudian ia ingat ketika ia meninggalkan kastil dan pahlawan memberinya sesuatu. Oliver memberinya lambang emas sebagai bukti bahwa ia adalah tamunya. Itu adalah tiket gratis untuk mengunjungi kastil kapanpun ia membutuhkan sesuatu. Sang pahlawan bahkan berkata karena itu emas murni, ia bisa menjualnya di pasar jika ia mau. Bill kemudian dipenuhi rasa terima kasih dan berjanji bahwa suatu hari ia akan membalas budi. Beberapa waktu kemudian, pada malam yang hujan, Bill tiba di kastil pelindung utama. Penjaga mengonfirmasi bahwa lambang itu asli dan bertanya apa yang membawanya ke sana hari ini. Dengan senyum dingin, Bill mengatakan ia di sini untuk melakukan perawatan pada pedang pelindung utama. Penjaga kemudian memintanya untuk menunggu sementara ia memberitahu atasan tentang kunjungan tersebut. Sambil menunggu, Bill menggenggam kotak peralatannya dengan erat dan mengingat rencananya. Ia memikirkan bagaimana ia bisa mengalahkan pahlawan dalam pertarungan langsung, tetapi ia tahu itu mustahil karena dalam pikirannya, ia menerjang dengan pedang, tetapi serangan itu benar-benar sia-sia. Peluangnya untuk memenangkan pertarungan adil melawan pria terkuat di dunia pada dasarnya nol karena ia akan dikalahkan dalam sekejap mata. Oliver begitu cepat sehingga Bill bahkan tidak akan menyadari ia telah terkena serangan. Itulah sebabnya ia fokus pada apa yang paling ia kuasai karena ia adalah pandai besi, bukan pejuang. Selain itu, pahlawan menggunakan pedang yang ditempa Bill membuat segalanya semakin sulit. Tapi setelah banyak berpikir, ia menemukan jawaban yang sangat sederhana untuk masalahnya. Itu adalah rencana yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pandai besi. Dan itu adalah satu-satunya kesempatannya. Solusi untuk segalanya adalah keahliannya sendiri dalam memperbaiki senjata. Karena tidak ada yang lebih alami daripada seorang pandai besi melakukan perbaikan pada pedang. Dengan cara ini, pahlawan akan menurunkan kewaspadaannya tanpa kecurigaan dan membiarkannya mendekat. Dan begitu saja, senjata paling kuat di dunia akan berakhir di tangan Bill. Itu adalah rencana yang sempurna karena ia akan memiliki senjata terbaik melawan lawan yang tidak curiga. Sekarang ia hanya perlu memutuskan apakah akan menggunakan palunya atau pedang sang pahlawan sendiri. Kembali ke realitas, ia menuntut jawaban dan Oliver berkata ia tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Bill terkejut dan bertanya apakah ia akan mengeluh tentang hidupnya sekarang. Pelindung utama berkata ia menjadi kecewa karena ada batasan untuk apa yang bisa diselamatkan seseorang. Tapi Bill membanting tangannya ke meja dan menyuruhnya berhenti karena dialah yang membawa kedamaian bagi dunia. Sang pahlawan setuju bahwa ia menyelamatkan dunia, tetapi ia melontarkan pertanyaan yang membingungkan ke udara. Ia bertanya apa yang akan terjadi jika pasukan Raja Iblis tidak pernah menyerang. Dan ia bahkan mempertanyakan apakah dunia benar-benar membutuhkan dirinya untuk menyelamatkannya sejak awal. Bill bingung dengan kata-kata ini. Dan Oliver berkata jawabannya sederhana. Ia mengatakan negara harus begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menantang mereka karena jika mereka memiliki semua kekuatan itu, perang tidak akan pernah terjadi. Setelah perang, ia banyak merenung untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Dan kemudian ia bertanya pada Bill jawaban apa yang ia temukan. Pelindung utama mengungkapkan bahwa solusinya adalah ia sendiri yang memerintah negara. Untuk melakukan itu, ia melenyapkan bangsawan korup dan royalti serta mempromosikan bakat baru. Ia bangga telah memimpin bangsa ke zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dengan senyum sinis, ia bertanya apakah Bill sekarang mengerti mengapa ia ada di sana. Tapi Bill tidak peduli tentang semua itu dan menerjang ke depan dengan serangan penuh kebencian. Ia berteriak bahwa jika obrolan selesai, maka sang pahlawan bisa langsung mati di sana. Pelindung utama, bagaimanapun, tampak sangat tenang dengan serangan Bill. Dengan satu gerakan sederhana, ia berkata, sayang sekali, dan mengerahkan jari ke pemuda itu. Saat berikutnya, panah sihir ditembakkan dan mengenai bahu Bill. Bill merasakan sakit yang luar biasa dari dampak serangan kejutan itu. Ia berteriak kesakitan dan menjatuhkan pedang yang berdentang keras di lantai. Tak lama kemudian, pasukan penjaga bergegas ke ruangan dan mengepung pria yang terluka itu. Para penjaga bertanya apakah pelindung utama baik-baik saja, tapi ia berkata itu bukan masalah serius. Lalu Bill ditangkap atas percobaan pembunuhan dan ia meneriakkan nama Oliver dengan marah. Bill kemudian bertanya sejak kapan ia tahu ia akan diserang. Oliver menjawab bahwa itu adalah pertanyaan yang salah untuk situasi tersebut karena seseorang yang mengalahkan Raja Iblis sendirian akan merasakan niatnya dari jarak jauh. Bill bingung dan bertanya mengapa ia tidak melakukan apa-apa. Jawaban pelindung utama adalah bahwa ia melakukannya karena Bill mampu. Ia mengungkapkan bahwa ia selalu menginginkannya sebagai salah satu sekutunya dan tawaran itu masih berlaku. Kemudian sang pahlawan mengulurkan tangan dan bertanya apakah Bill tidak akan menerimanya. Bill dikelilingi oleh penjaga saat ia menatap lamaran Oliver. Ia pikir itu absurd karena ia baru saja mencoba mengakhiri pria itu, tetapi ia menerima dengan satu syarat. Sang pahlawan merasa lucu bahwa ia membuat kontraproposal dan setuju untuk menjawab. Dengan tatapan serius, Bill bersiap untuk mengajukan pertanyaannya. Ia kemudian bertanya langsung mengapa setia berakhir seperti itu. Oliver menjelaskan bahwa dia sangat cakap dan bahwa dia menghadapi 200.000 tentara. Dan pada pertempuran terakhir yang penuh keputusasaan, dia akhirnya kehilangan salah satu kakinya. Meski mengalami cedera parah, dia tidak putus asa dan terus berjuang. Bersama-sama mereka mengalahkan Raja Iblis dan kedamaian akhirnya kembali ke dunia. Namun, kedamaian itu sangat singkat dan tak lama kemudian umat manusia kembali berperang. Kekuatan kerajaan terlalu lemah dan mereka tidak punya pilihan selain mengirim para pahlawan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua pahlawan pergi ke garis depan kecuali Sepia. Kemudian dia berbicara tentang rasa kesepian karena ditinggalkan sementara semua temannya sedang bertarung. Dan karena perasaan itu,
itu, wanita muda tersebut akhirnya menyerah pada keputusasaan. Dia kemudian melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh siapapun dan menggunakan sihir hitam. Begitulah cara Sepia berhasil kembali ke medan perang dengan kekuatan kegelapan. Oliver menambahkan bahwa pria kita telah melihat efek sampingnya dengan matanya sendiri. Setelah menceritakan keseluruhan cerita, sang pahlawan bertanya apa jawaban Bill. Karakter utama kita tetap diam tetapi meminta Oliver untuk menjawab sesuatu untuknya terlebih dahulu. Dia kemudian bertanya mengapa sang pahlawan tidak tinggal di sisi Sepia untuk membantunya. Bill secara langsung menuduhnya membiarkan teman mereka berada dalam kondisi yang mengerikan itu. Dengan air mata di matanya, dia berteriak, bertanya mengapa Oliver membiarkannya menderita sendirian jika dia terluka demi dirinya. Pria kita mengatakan dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih dari cukup untuk melakukan sesuatu untuknya. Dalam benaknya, dia mengenang masa-masa ketika mereka menjadi kelompok yang erat. Saat para penjaga menahannya, dia bersikeras bahwa Sepia sangat membutuhkan sang pahlawan. Karakter utama kita kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam, menunggu jawaban atas pertanyaannya. Namun Oliver justru mempertanyakan apakah itu membuat Sepia menjadi tanggung jawabnya dan siapa Bill sampai berani mengatakan hal itu. Sang pahlawan kemudian melemparkan balik kesalahan kepada pria kita, bertanya mengapa dia tidak pergi menolongnya sendiri. Dia menunjuk ke pedang di lantai dan berkata, Bill hanya tinggal di bengkel menempah senjata. Dengan amarah yang meluap, Oliver berteriak bahwa dia tidak punya hak untuk berbicara tentang tanggung jawab. Akhirnya, dia mengakhiri argumen dengan menyebut karakter utama kita sebagai pengecut besar. Pelindung utama, Prime Protector, kemudian mempermalukannya, mengatakan dia hanyalah pria tidak berarti yang lari dari tanggung jawab, lalu memunggunggi pria kita. Oliver bahkan tertawa dan mengulangi bahwa dia tidak lebih dari seorang pengecut. Namun karakter utama kita sangat marah dengan tuduhan ini dan menatapnya dengan kebencian di matanya. Dalam sekejap mata, sang pahlawan menyerang dengan sinar cahaya yang melesat lurus ke arah Bill. Serangan itu menghantam lengan pria kita secara langsung, yang seketika lenyap menjadi kepulan asap. Dengan pedang di tangannya, Oliver mengatakan dia tidak akan bertanggung jawab atas sesuatu yang sekarang tidak berguna. Dia kemudian berkata bahwa sebagai pengakuan atas jasa masa lalunya, dia setidaknya akan mengampuni nyawanya. Dan dengan penghinaan yang kejam, dia menyuruh pahlawan kita untuk menghabiskan sisa hidupnya hanya dengan satu tangan. Karakter utama kita berteriak kesakitan dan menderita karena lengan yang putus berdarah di lantai. Dan saat pria kita menderita, Oliver hanya berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Setelah beberapa waktu, kita melihat bengkel tua pahlawan kita pada hari yang sangat cerah. Tiba-tiba, seorang wanita mengetuk pintu dan bertanya apakah ada orang di rumah saat ini. Tidak mendapat jawaban, dia bertanya-tanya apakah tempat itu kosong dan tidak ada orang di sana. Namun, pria kita mengintip dari celah pintu dengan tatapan sangat curiga pada pengunjung tersebut. Wanita itu kemudian melihatnya dan memperkenalkan diri sebagai Sarah, mantan ratu pencuri dari kelompok pahlawan. Setelah dia menceritakan keseluruhan cerita, mereka berdua duduk di rumput untuk berbicara. Sarah kemudian bercanda bahwa berkat Oliver, negara ini sebenarnya telah berkembang cukup pesat, tetapi dia segera berhenti bercanda dan mengatakan bahwa dengan lengan seperti itu, dia tidak bisa menjadi pandai besi lagi. Karakter utama kita bersikeras bahwa dia masih bisa bekerja meskipun lengannya diperban. Jadi dia meminta belati baru atau perbaikan, tetapi dia menolak kedua permintaan itu di tempat. Sarah kemudian menggantungkan umpan, mengatakan dia akan menceritakan kisah CP. Porgy berubah pikiran seketika dan menerima pekerjaan itu hanya kali ini. Dengan senyum kemenangan, Sarah bertanya berapa harga belati yang dia minta. Anak laki-laki itu menjawab bahwa pembayarannya adalah kisah Sepia ditambah biaya bahan. Dan begitu saja, mereka berdua membuat kesepakatan, saling bertukar bantuan. Kembali ke bengkel, pahlawan kita mulai bekerja dan berpikir tentang bagaimana Oliver memutarbalikan fakta. Dia sangat marah karena dia selalu tahu sang pahlawan menyembunyikan sesuatu darinya. Sarah kemudian mulai menceritakan kebenaran tentang kaki Sepia dan Raja Iblis. Dia mengungkapkan bahwa Sepia adalah orang tercepat kedua dalam kelompok setelah dirinya sendiri dan bahwa keunggulan Raja Iblis bukanlah kecepatan melainkan kekuatan penghancurnya. Tiba-tiba pria yang memberi cincin kepada Sepia muncul dalam cerita. Sarah menjelaskan bahwa Sepia bukannya gagal menghindar dari serangan itu. Dia memilih untuk tidak menghindarinya. Wanita muda itu mengorbankan dirinya dan kehilangan kakinya untuk melindungi sang pahlawan dari pukulan fatal. Dia mengatakan alasan dia kembali bertarung adalah karena permintaan dari Oliver. Sang pahlawan berlutut dan memohon bantuannya dari kursi roda. Dia mengatakan dia perlu memenangkan perang untuk menjadi pelindung utama dan bahwa dia bisa membalikan keadaan bersamanya. Sepia menolak permintaan itu karena dia tidak berpikir dia bisa bertarung dalam kondisi seperti itu. Dia kemudian bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu tanpa salah satu kakinya. Sang pahlawan kemudian menawarinya solusi gelap untuk masalahnya. Dia mengingatkannya pada Grimaire yang mereka temukan dan bahwa dengan itu dia bisa menjadi lebih kuat. Sepia ketakutan dengan usul itu dan mengatakan, Grimaire itu berisi sihir hitam. Dia menyatakan bahwa itu adalah jenis kekuatan yang tidak boleh digunakan oleh siapapun. Sang pahlawan kemudian marah dan benar-benar mengabaikan peringatan wanita itu. Dia menjadi emosional dan menanyainya tentang pentingnya menjadi teman dan kawan. Oliver berteriak bahwa dia menganggapnya lebih dari sekadar teman bertempur. Dengan penampilan yang sangat dramatis, dia berpura-pura menjadi terluka oleh penolakannya. Sepia tersentuh oleh kata-katanya dan meminta maaf kepada Oliver atas reaksinya. Sang pahlawan kemudian menyadari dia melangkah terlalu jauh dan mencoba meminta maaf atas apa yang dia katakan. Dia kemudian pergi dan memintanya untuk berpura-pura hari itu tidak pernah terjadi. Namun tepat saat dia hendak pergi, Sepia memanggilnya kembali dengan suara
suara yang tegas. Dengan tatapan yang teguh, dia berubah pikiran dan mengatakan dia akan membantunya dalam perang. Mendengar ini, Oliver mengukir senyum yang sangat jahat penuh kepuasan yang tersembunyi di semak-semak. Sarah mengamati seluruh percakapan antara kedua rekan tersebut. Kembali ke tempat penempaan, cerita berlanjut dengan cincin yang diberikan Bill kepada Sepia. Sarah mengungkapkan bahwa cincin itu jatuh ke tanah ketika Sepia dibawa pergi dan salah satu penjaga menginjak cincin itu tanpa menyadari apa yang telah dia lakukan. Pria kita terkejut dan sedih mengetahui nasib hadiah yang dia berikan padanya. Dia kemudian mendekati Sepia dan dengan mendesak meminta untuk melihat tangannya. Wanita itu bingung dengan permintaan itu, tetapi karakter utama kita bersikeras pada masalah tersebut. Rupanya, dia punya rencana untuk membantu temannya dan membalas dendam pada Oliver. Dia kemudian mengembalikan cincin itu kepada Sepia, mengatakan bahwa dengan cara ini dia tidak akan kehilangan lagi. Dengan sangat hati-hati, pria kita meletakkan kembali cincin itu ke jari wanita itu. Namun tiba-tiba, cincin itu terlepas dan jatuh ke tanah tepat di depannya. Karakter utama kita tidak mengerti dan merasa aneh cincin itu jatuh begitu saja. Dia bertanya-tanya mengapa cincin itu tidak pas padahal dia membuatnya dengan sempurna untuknya. Mencoba sekali lagi, dia mencoba memasang cincin itu di jari temannya. Tetapi sekali lagi, cincin itu tergelincir dan jatuh ke tanah, membuat pria kita sangat bingung. Tiba-tiba, lengannya mulai sakit dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Rasa sakitnya meningkat dan dia menyadari bukan lengannya, melainkan tangannya yang sakit. Air mata mulai mengalir dari matanya saat dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berteriak kesakitan dari penderitaan yang dia rasakan, dan dengan air mata yang mengalir, dia teringat akan kehilangan dan pengkhianatan yang dideritanya. Dalam kemarahan dan keputusasaan, dia memukul tanah dengan sekuat tenaga. Terbaring di lantai, dia memikirkan pamannya dan Sepia dan bertanya-tanya di mana semuanya menjadi salah. Dia mempertanyakan apakah kesalahannya adalah menerima murid yang mengkhianatinya, atau mungkin saat dia membiarkan Sepia pergi tanpa mencoba menghentikannya, atau mungkin kesalahan yang sebenarnya adalah memberikan pedang ke tangan sang pahlawan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan sejauh ini hanya membawanya pada kehancuran. Dia merasa sama sekali tidak berdaya dengan semua yang telah terjadi sampai saat itu. Namun tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh kepalanya untuk mencoba menenangkannya. Wanita muda dengan senyum lembut itu mencoba mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa mengoceh. Pria kita mendongak dan melihat itu adalah Sepia yang mencoba menghiburnya dalam deliriumnya. Dengan air mata di matanya, karakter utama kita terkejut dengan tindakannya. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia mencoba menghiburnya bahkan dalam kondisi itu, dan dia merasa bersalah karena dia tidak pernah bisa melakukan apapun untuk membantunya. Dipenuhi tekad, dia bangkit dan meraih palunya dengan kekuatan besar. Mengangkat alatnya, pahlawan kita berjanji pada Sepia bahwa dia akan mengubah segalanya. Dengan serangan yang kuat, dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ekspresinya menunjukkan semua kemarahannya dan resolusi yang baru ditemukannya. Dan di tengah percikan api, dia menegaskan bahwa dia pasti akan berhasil. Dengan kilatan terakhir, dia menjamin bahwa dia akan memenuhi janji balas dendamnya. 2 minggu berlalu, dan Sarah bertanya apakah dia bisa mengambil belatinya. Sebelum pergi, dia mengakui bahwa dia juga harus disalahkan karena dia tidak menghentikan Oliver. Pria kita kemudian mendengarkan pengakuannya dengan tatapan penuh pemikiran. Berbalik untuk pergi, dia menyuruhnya untuk memanggilnya jika dia membutuhkan bantuan, dan berlari melintasi lapangan. Dia berjanji akan membantunya setidaknya 1 kali. Setelah itu, cahaya yang intens bersinar menunjukkan hasil dari pekerjaannya karena pahlawan kita sekarang memiliki lengan baru, dan dia bersumpah balas dendamnya akan tuntas. Adegan kemudian beralih ke sekelompok tentara bayaran yang berlatih sangat keras, dan salah satu dari mereka berteriak kepada seseorang bernama Hans untuk menjelaskan misi apa yang akan dilakukan hari ini. Hans kemudian menjelaskan bahwa mereka telah menerima laporan tentang ledakan dan misi mereka adalah menyelidiki sumbernya. Dia pikir itu bisa jadi penelitian senjata ilegal atau kejahatan lain, dan sang pemimpin setuju dengan analisisnya. Namun, sang bos memperingatkan mereka untuk fokus pada penyelidikan dan bukan pada pertarungan karena mereka hanya murid. Seluruh kelompok setuju dengan perintah itu dan berlari dengan kecepatan tinggi ke lokasi misi. Tiba di sana, mereka menyebar melalui hutan yang hancur untuk mencari segala jenis petunjuk. Seorang wanita muda kemudian menyadari tidak ada bau mesiu dan menyarankan mungkin itu penyihir. Pria muda lain melihat serbu gergaji dan mengatakan ledakannya baru saja terjadi dan pelakunya tidak mungkin pergi jauh. Gadis itu kemudian bertanya apakah orang itu tidak menggunakan teleportasi atau tunggangan untuk melarikan diri. Tetapi Hans menjelaskan bahwa tempat itu terlalu dekat dengan desa untuk itu dan mereka pasti sudah pergi lebih jauh. Pemimpin kemudian memuji trio itu, Hans Lin, dan Pilon untuk analisis situasi mereka yang sangat baik. Dia menyimpulkan bahwa tersangka tidak memiliki transportasi, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh di udara. Apa yang tidak dibayangkan oleh kelompok itu adalah bahwa mereka sedang diawasi dari semak-semak oleh seseorang. Orang misterius itu sebenarnya adalah karakter utama kita yang sedang berlatih dengan pedangnya. Dia tampak memuji kemampuan baru dan bertanya-tanya apakah apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Pria kita kemudian terus berlatih gerakan pedangnya dalam ketenangan total. Namun para tentara bayaran kecewa dan mengeluh bahwa dia hanyalah pendekar pedang pemula yang bersembunyi di pepohonan. Mereka tampak sangat kecewa karena mereka berharap menemukan penyihir. Hans bahkan mengatakan bahwa keterampilan
bertarungnya paling banter setingkat preman acak. Gadis itu kemudian setuju dan mengatakan bahwa mereka bertiga bahkan tidak perlu turun tangan untuk menangani situasi tersebut. Filon juga berpikir itu bukan masalah besar dan mereka tampak sangat yakin bisa menanganinya. Jadi Hans bertanya kepada bos apakah misinya telah berubah dan sekarang mereka akan menangkap penjahatnya. Tapi sang bos mengatakan mereka tidak bisa begitu saja menyebut pria itu penjahat secara tiba-tiba. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan poster buronan dengan wajah dan nama Bill di atasnya. Poster itu mengatakan dia adalah pandai besi dan memiliki banyak catatan khusus tentang dia. Tuduhannya adalah upaya untuk menghabisi pelindung utama dan sang pemimpin terkejut. Dengan pengungkapan ini, dia berteriak keras, mendapatkan perhatian dari kelompok A. Dia kemudian memastikan bahwa pria itu adalah penjahat Bill Bark dan bahwa penangkapan adalah yang lebih diutamakan. Filon kemudian mengerti bahwa jika penangkapan lebih diutamakan, itu berarti dia tidak boleh mati. Dan Hans menambahkan bahwa dia pasti cukup kuat untuk mencoba melawan pelindung utama. Lin, untuk bagiannya, sudah bersiap untuk bertempur dengan senjatanya di tangan. Dan tanpa membuang waktu, mereka memutuskan untuk menyerang ketiganya sekaligus sejak awal. Trio itu kemudian menyerang dengan kekuatan penuh ke arah RNC, karakter utama kita, yang benar-benar teralihkan. Pria kita bahkan tidak punya kesempatan dan dengan mudah dikalahkan oleh serangan kejutan kelompok tersebut. Tapi Han sangat bingung dan bertanya-tanya mengapa Bill begitu lemah. Lin pikir dia hanya informan dan Filon setuju karena dia bahkan tidak bisa bereaksi. Hans kemudian menjadi termenung dan tampaknya memikirkan semacam rencana di benaknya. Tiba-tiba, dia mendekat dan menendang pedang itu kembali ke karakter utama kita. Dia kemudian menyuruh Bill untuk mengambil senjata itu karena akan membosankan jika mengakhiri semuanya seperti itu. Dengan senyum, dia memperkenalkan diri sebagai Hans dan berkata, ini sedikit kebaikan dari pahlawan berikutnya. Pria kita, di sisi lain, sangat tegang dengan situasi tersebut dan kata-kata pemuda itu. Pria kita kemudian mengambil pedang dan mengatakan, mereka semua salah paham. Dia bersiap untuk bertarung. Menyadari bahwa berbicara tidak akan ada gunanya, Hans dengan senyum mengejek menyuruhnya untuk melihat dengan baik. Dia kemudian menunjukkan cara mengukur jarak antara lawan dalam pertarungan. Pemuda itu bergerak dengan kecepatan luar biasa di sekitar Bill. Hans menciptakan bayangan dirinya sendiri, membuat pahlawan kita sangat bingung dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, dia menerjang ke depan dengan serangan super cepat dan tepat. Bila pedang lewat dan pria kita bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Hans kemudian mengatakan pukulannya tidak bisa dipecahkan dan bersiap untuk menyerang lagi. Dia kemudian memberikan pukulan lain yang Bill coba pertahankan dengan sia-sia dengan tendangan cepat. Pemuda itu dengan mudah membuat karakter utama kita kehilangan keseimbangan dan tepat setelah itu dia menyelesaikan dengan serangan yang kuat dan tepat. Pada bocah itu, pahlawan kita jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Tidak mengerti apa yang terjadi, dia kemudian dilemparkan ke tanah dengan pukulan terakhir yang sangat memalukan. Hans mengeluh bahwa pertarungan itu sangat membosankan dan bahwa dia kecewa. Dia bahkan bertanya bagaimana Bill akan menebus semua waktu yang dia sia-siakan. Tapi bos kelompok itu merasa seluruh situasi sangat aneh dan mencurigakan karena misi mereka adalah menyelidiki ledakan di dekat desa, bukan untuk bertarung. Dan dari pohon serta batu yang pecah. Itu pasti ledakan yang sangat kuat, jadi mereka mencurigai penyihir atau pengebom, tetapi mereka hanya menemukan Bill di tanah. Karakter utama kita membela diri dan memohon mereka untuk berhenti. Tetapi Hans tidak mengerti dan bertanya apa yang ingin mereka hentikan. Kemudian, Hans menyadari bahwa jika tidak ada orang lain, senjata Bill pastilah sesuatu yang lain. Dengan tangan terulur, pria kita berkata selesaikan saja, dan pemuda itu mengerti bahwa senjatanya bukan pedang, melainkan meriam. Tiba-tiba, ledakan energi merah menyembur keluar dari tangan pria kita. Serangan itu datang dari tangan prostetiknya, yang sekarang bersinar sangat terang. Hans berteriak kesakitan. Dari rasa sakit akibat serangan yang mengenainya secara langsung. Dia menjadi marah dan menyebutnya pengecut karena menyembunyikan senjata aslinya. Pria kita kemudian bertanya pendekar pedang macam apa yang menjatuhkan pedangnya dan dia bahkan bertanya apakah dia menganggap dirinya pendekar pedang. Setelah itu, Hans benar-benar menggila dengan provokasi dan darah di wajahnya. Dia bersumpah akan menutup mulut karakter utama kita dan menghabisinya. Dia kemudian menyerang ke depan, berteriak agar Bill mati saja. Tapi pria kita berhasil memblokir pukulan itu dengan lengan logam barunya. Tiba-tiba, bos kelompok muncul dan berkata, cukup pertarungannya. Hans terkejut dengan interupsi itu, tetapi pemimpinnya sangat serius. Dia kemudian menyadari bahwa strategi karakter utama kita sangat bagus. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk target dan memancingnya masuk untuk meningkatkan bidikannya. Tetapi pada saat kritis, dia memutuskan untuk tidak menghabisi lawannya. Sang bos menyadari bahwa pria kita ragu karena dia menutup matanya di detik terakhir. Ini hanya membuktikan bahwa dia belum pernah mengakhiri hidup seseorang sebelumnya dan dia punya kesempatan. Pemimpin kemudian menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mengalahkanmu, mengambil nyawa tidaklah mudah. Filon menyuruh Hans tutup mulut dan dia mengatakan temannya hampir habis karena lengah, tetapi bos menyuruhnya tenang dan melihat situasi dengan baik. Dia kemudian bertanya apakah Bill benar-benar tampak seperti mitra latihan yang baik untuk mereka. Hans merasa kesal dan bertanya apakah mereka hanya akan menyeret pria itu seperti itu. Sang pemimpin mengatakan tidak, tetapi mereka tidak akan pergi tanpa latihan juga. Dia kemudian menjelaskan bahwa Bill tidak menunjukkan permusuhan sejak awal dan itulah sebabnya dia tidak bertarung dengan serius. Sang bos kemudian memerintahkan kelompok untuk mengambil jimat mereka untuk latihan. Pria kita sangat bingung dengan penyebutan jimat dan apa artinya. Pemimpin kemudian berbalik dan bertanya apakah Bill terbiasa dengan kurikulum Akademi Pahlawan. Dia
mengungkapkan bahwa salah satu programnya adalah melatih siswa untuk melenyapkan kejahatan tanpa ragu dan untuk terbiasa dengan darah dan jeritan. Mereka melakukannya dengan penjahat hidup. Tiba-tiba, Hilon ingat bahwa nama Bill Barr terdengar sangat familiar dari suatu tempat. Dia kemudian ingat bahwa nama tugas kelompok mereka adalah Bill Barr. Karakter utama kita panik karena amarah dan keputusasaan saat mendengar nama pamannya. Sang bos kemudian memastikan bahwa nama itu benar dan mereka memiliki hubungan keluarga. Dia kemudian menyadari bahwa tekad Bill belum ada di sana dan dia masih menderita. Pria kita kemudian bangun, masih sangat kesakitan, dan dengan tangan di dadanya. Akhirnya, pria kita memahami segalanya dan mencengkeram kepalanya dengan erat. Dia menyadari bahwa menjatuhkan Oliver berarti menghapus semua yang dia ciptakan, dan itu termasuk Akademi Pahlawan, dan semua siswanya. Dengan senyum sinis dan air mata di matanya, dia bersumpah untuk menghapus setiap bagian terakhir. Dia kemudian meminta mereka untuk menunggu dan mendapatkan perhatian seluruh kelompok. Dia mengatakan mereka membutuhkan target latihan yang nyata dan menawarkan dirinya. Pria kita mengatakan profesinya adalah pandai besi dan mereka tidak akan berlatih seperti ini. Pemimpin bingung dan bertanya apa yang dia coba katakan, dan dengan tatapan tegas, RMC mengatakan hanya satu kata, waktu. Dia kemudian meminta waktu untuk mempersenjatai diri dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Hans mencemooh dan mengatakan dia hanya mencoba mengulur waktu untuk melarikan diri. Tiba-tiba, karakter utama kita menatapnya dan bertanya apakah dia serius. Hans kemudian melihat benda bersinar di sakunya dan menjadi bingung. Dia kemudian ingat apa yang terjadi dan terkejut oleh pengungkapan itu karena dengan senyum yang sangat dingin, dia menyadari bahwa Bill tidak melarikan diri. Pahlawan kita kemudian menangkupkan tangannya dan sang pemimpin menyetujui usulannya. Dia kemudian bertanya berapa banyak waktu yang dibutuhkan karakter utama kita untuk bersiap. Bocah itu menjawab bahwa 1 jam cukup dan sang bos menyuruhnya pergi. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia memperingatkan bahwa jika Bill terlambat, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia kemudian mengambil jimat pamannya dan mengancam akan memberikannya kepada babi. Hans melempar jari jimat itu dan memberitahu bos bahwa dia benar. Dia kemudian mengeluh bahwa Bill melarikan diri dan mereka kehilangan kesempatan untuk berlatih. Lin bertanya bagaimana bos akan menebus nilai tambahan yang mereka hilangkan. Bosan dengan beban itu, gadis itu meregangkan tubuh dan menguap keras. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari langit dan menarik perhatian seluruh kelompok. Gadis itu menangkap benda itu di udara dan sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Ledakan terjadi dan jimat yang dipegangnya hancur berkeping-keping. Kekuatan serangan itu benar-benar melukai tangannya. Dia berteriak kesakitan dan tiba-tiba beberapa ksatria berbaju besi muncul. Salah satunya menembak dari lengannya, memamerkan kemampuan serangan jarak jauhnya. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia hanya memiliki 35 jari lagi untuk dipukul. Lin berteriak dengan marah dan menyuruh teman-temannya untuk menghabisi si brengsek itu. Dia bahkan menuntut agar mereka membuat serangan itu sesakit mungkin. Kedua pemuda itu menyerang ke depan untuk menyerang ksatria misterius itu, tetapi serangan mereka tampak tidak berpengaruh pada baju besi itu. Ksatria itu kemudian mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Sang bos kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap musuh dengan cangkang keras. Dan tepat setelah itu, dia menjawab pertanyaannya sendiri. Targetnya harus persendiannya. Jadi, kedua pemuda itu mencoba menyerang persendian baju besi ksatria itu. Karena persendian yang menghubungkan baju besi terbuat dari kain atau surat rantai tipis. Meski begitu, serangan mereka sama sekali tidak berguna terhadap baju besi itu. Hans terkejut karena bahkan persendian pun tidak menyerah pada pukulan mereka. Lin kemudian berteriak, cukup main-mainnya, dan menyuruh mereka menghabisinya. Dia menyerang ke depan dengan serangan kuat dan berteriak agar ksatria itu mati. Gadis itu menembakkan bola energi yang langsung menuju kepalanya. Ksatria itu kemudian mengatakan dia memiliki hati yang lembut karena tidak mengincar kepala karena bahkan dalam situasi seperti ini, dia memilih untuk menyerang tangannya. Sang bos kemudian menyadari dia bodoh karena masih menahan pukulannya. Lin marah dengan tuduhan itu dan mengutuk ksatria itu dengan sangat marah. Dia kemudian menyerang dengan semua yang dia miliki, dan sang bos menyadari murid-muridnya tidak menahan diri. Ksatria itu terhempas ke tanah dan terbaring benar-benar tak bergerak. Setelah serangan itu, tanpa membuang waktu, Lin menginjaknya dengan sekuat tenaga dan kemarahan, dan trio itu berkerumun untuk menginjak ksatria yang jatuh itu. Tanpa belas kasihan, mereka terus menyerang dengan pukulan dan tendangan dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Namun setelah beberapa saat, mereka bertanya-tanya apakah pukulan mereka berpengaruh. Hilon kemudian menyarankan mereka mematahkan persendian untuk menghabisinya. Ksatria di tanah kemudian mencemooh, mengatakan mereka pahlawan masa depan, tetapi mereka bertarung kotor. Hans menjawab bahwa itu hanya masalah jika pertarungan adil sejak awal. Gadis itu kemudian ingat mereka berjanji untuk menghabisinya dengan cara yang paling menyakitkan, dan Pilon mengatakan itu hanya bagian dari latihan dan menyuruhnya untuk tidak menganggapnya pribadi. Ksatria itu kemudian menyuruh mereka untuk tidak menganggapnya pribadi juga. Tiba-tiba, dia meraih Lin dan dengan paksa menyematkannya ke tanah. Dengan satu pukulan, dia dengan mudah mematahkan lengan gadis itu. Kemudian baju besinya mulai bersinar dengan cahaya biru yang sangat intens. Paku kemudian menembus dari seluruh baju besi dan mengenai Lin secara langsung. Gadis itu berteriak kesakitan saat ksatria itu bangkit ditutupi paku. Dia mengatakan
mengatakan kunci pada persendian sudah diduga dan dia sudah bersiap. Satria itu kemudian menoleh ke bos dan bertanya kapan dia akan bergabung dalam pertarungan, tapi sang bos hanya tersenyum dan mengatakan pertarungan itu milik murid-muridnya sekarang. Filon dan Hans menyerang untuk bertarung, tetapi ksatria itu jauh lebih cepat. Dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk serangan balik terhadap anak laki-laki itu. Dengan gerakan cepat, dia menghindari serangan mereka dan menjatuhkan mereka ke tanah. Sang ksatria mencoba menyerang, namun mereka sangat lincah dan berhasil menghindari setiap pukulannya. Ia kemudian mengeluh karena pedangnya tidak bisa menjangkau para siswa. Di tengah kepulan debu, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menangkap Oliver jika menyentuh mereka saja tidak mampu. Dan bayangan Oliver muncul di benaknya, memicu amarah dan rasa frustrasinya. Namun, MC kita menenangkan diri dan berkata untuk tidak terburu-buru dalam pertarungan. Ia kemudian membandingkan pertarungan tersebut dengan tindakan menempa baja di bengkelnya, karena kita tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan hanya dengan satu ayunan palu yang tepat. Dan dengan pemikiran itu, ia mendaratkan satu pukulan palu lagi. Ia kemudian terus memukul berulang kali dengan palu imajinernya dan setelah beberapa kali hantaman, ia akhirnya berhasil mengenai salah satu dari mereka. Ujung pedangnya berkilat terkena sedikit darah, menunjukkan serangan itu tepat sasaran. Dengan pedang di tangannya, ia merayakan pukulan yang akhirnya berhasil ia daratkan, dan dengan seruan kemenangan, ia merayakan serangan yang mengenai lawannya. Hans, bagaimanapun, mencemooh dan mengatakan itu hanyalah goresan keberuntungan. Filon kemudian bertanya kepada teman-temannya cara terbaik untuk mengakhiri pertarungan. Sang satria kemudian berkata ia punya ide dan menunjukkan tangan logamnya. Tiba-tiba, beberapa benda bercahaya melesat dari tangannya dan terbang, menembus udara. Benda-benda itu berubah menjadi jaring yang memerangkap seluruh kelompok sekaligus. Lin merasa kesal dan mengatakan jaring itu tidak akan putus tidak peduli seberapa keras mereka meronta. Sang satria kemudian mengejek mereka, mengatakan bahwa bahkan kekuatan raksasa pun tidak akan mampu memutus jaring tersebut. Hans menjadi putus asa dan mengatakan bahwa jika mereka tidak kembali, akademi akan mengirim bala bantuan. Ia kemudian menyombongkan diri bahwa waktu ada di pihak mereka dalam situasi ini. Namun sang satria bertanya apakah ia benar-benar berpikir ia tidak mempertimbangkan hal itu. Ia kemudian bertanya-tanya apakah pemuda itu tahu mengapa ia memasang jebakan sekarang. Alasannya sama dengan alasan mereka. Ia juga membutuhkan latihan tempur. Hans panik dan memohon agar sang satria tidak melakukan apapun padanya. Sang satria kemudian mendekat dan menyuruh pemuda itu untuk menjauhkan tangannya darinya. Hans memohon untuk nyawanya dan meminta bantuan bosnya yang sedang menonton, tetapi bosnya hanya mengabaikannya dan mengatakan ia telah lulus ujian tempur. Dalam sekejap mata, ia bergegas maju dan mengakhiri hidup siswanya sendiri. Sang satria berlumuran darah dan terkejut dengan pemandangan tak terduga itu. Dengan seluruh kelompok kalah, sang bos memberi selamat kepada Bill karena telah lulus. Ia kemudian mendekat dengan senyum sinis dan aura yang sangat mengintimidasi. Selanjutnya, ia juga mengakhiri hidup dua siswa lainnya tanpa ragu. Lin berteriak dalam keputusasaan melihat teman-temannya dihabisi. Filon menyebutnya orang gila dan tidak mengerti mengapa ia melakukan itu pada mereka, dan dengan satu pukulan presisi, sang bos mengakhiri hidup siswa terakhirnya. Filon terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan senjata di tangan, sang bos mendoakan mereka agar beristirahat dengan tenang. Bahkan ia mengatakan berharap mereka terlahir kembali di dunia dengan orang dewasa yang lebih baik. MC kita dalam keadaan siaga penuh dan bersiap untuk apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sang pemimpin kemudian mendekat dan memberitahu Bill untuk tidak terlalu defensif. Ia kemudian mengulangi bahwa orang kita telah lulus ujian dan bisa bersantai. Pahlawan kita bingung dan tidak bisa memahami apa yang terjadi. Ia bertanya-tanya, mengapa sang bos mengakhiri hidup siswanya sendiri dan bagaimana ia akan melawan monster seperti pria itu. Sang bos kemudian membuang senjatanya dan tampak sangat tenang. Ia kemudian mengatakan ada kesalahpahaman dan bahwa anak-anak itu pantas mendapatkan apa yang mereka terima, tetapi ia mengatakan lebih baik melepas mereka tanpa rasa sakit dan dengan akhir yang cepat. Dengan tatapan penuh tekad, ia bersiap menyerang. MC kita, tiba-tiba, rantai merah melesat dari tangannya dan mengarah ke arahnya. Ia berkata ia sudah menduga ini akan menjadi pola serangan pahlawan kita. Ia kemudian menyerbu maju dan menyuruh Bill mendengarkan apa yang ingin ia katakan. Sang bos mengungkapkan bahwa ia datang ke sana secara khusus untuk menemuinya dengan serangan yang kuat. Ia bertanya apakah Bill membenci pelindung utama, dan sebelum menyerang, ia mengatakan bahwa mereka merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan orang kita. Sang bos kemudian menyarankan mereka berbicara untuk menyelesaikan situasi tersebut. Ia tampak mencoba membentuk aliansi dengan MC kita, tetapi pahlawan kita sepertinya tidak mendengarkan dan tetap dalam posisi menyerang. Ia kemudian menyadari ia tidak bisa melakukan apa-apa dan bersiap menghadapi yang terburuk. Ia kemudian mengatakan bahwa Bill yang menyebabkan ini semua dan menyerangnya. Pukulan itu begitu kuat hingga helm MC kita hancur. Orang kita kemudian berteriak karena syok dan rasa sakit akibat serangan tak terduga itu. Tiba-tiba, ia terbangun di sebuah ruangan dan tampak sangat terkejut dengan situasi tersebut. Ia bertanya-tanya apakah ia masih hidup dan menyentuh wajahnya sendiri untuk memastikan tidak mengerti apapun. Ia bertanya di mana ia berada dan apa yang terjadi dengan baju zirahnya. Ia ingat bahwa ia harus memeriksa lorong utara keesokan harinya dan dengan pena di tangan, ia tampak menulis sesuatu yang penting. Ia kemudian membuka pintu dan menyadari bahwa arah angin telah berubah. Dengan pisau kecil di tangan, ia menyadari ini bisa sangat berbahaya. Jadi ia mengintip melalui pintu dan melihat beberapa orang berkumpul di sebuah aula. Mereka tampak berdebat tentang kunci penyimpanan yang hilang. Seorang pemuda memuji Farhan atas kekuatannya yang luar biasa, kontrol, dan keterampilannya. Di sudut lain, seorang pria mabuk meminta Draco membawakan lebih banyak minuman, dan seorang anak laki-laki berambut merah menawarkan sepotong permen kepada wanita muda di sebelahnya. Wanita itu mengambil permen dengan senyum dan
tampak sangat bahagia dengan hadiah itu. MC kita kemudian mengenali wanita itu dan menyadari bahwa itu adalah Sepia. Tiba-tiba, seseorang mengejutkannya dari belakang dan bertanya apakah ia sudah bangun. Pria itu kemudian menyerangnya dengan pukulan cepat dan menjatuhkannya ke tanah. Semua orang ketakutan dan berteriak memanggil sang bos yang diserang secara mengejutkan, tetapi ia mengatakan semuanya baik-baik saja dan menyuruh semua orang untuk duduk kembali dengan tangannya yang terluka. Ia mengatakan bahwa Bill tidak memblokirnya, tetapi langsung menembusnya. Anak laki-laki berambut merah itu menjadi marah dan bertanya apakah Bill tahu siapa bosnya. Pria itu kemudian mendekat dan mengatakan Bill pasti bingung dan takut. Ia kemudian bertanya apakah orang kita memaafkan mereka karena membawa Sepia ke sana. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Wat Tyler, pemimpin organisasi anti kekaisaran, dan tanpa bertele-tele, ia langsung ke pokok permasalahan dan mengajukan proposal kepada Bill. Ia kemudian mengajak MC kita untuk bergabung dengan mereka dan menggulingkan pelindung utama. MC kita kemudian menolak tawaran itu di tempat dan mengatakan ia tidak akan bergabung. Ia mengungkapkan bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk menghabisi pelindung utama dengan tangannya sendiri. Wat Tyler kemudian memahami situasinya dan tanpa memikirkan rencana baru. Ia mengakui bahwa mengalahkan seseorang dengan kekuatan absolut tidak akan mudah, jadi ia mengusulkan agar mereka bekerja sama sampai mereka mengalahkan sang pahlawan. Ia mengulurkan tangannya dan menyebutnya sebagai kolaborasi. Di antara mereka, semua anggota kelompok tampak setuju dengan proposal baru sang bos. Dan untuk menyegel kesepakatan itu, ia menawarkan jabat tangan kepada MC kita. Tangannya yang diperban melambangkan aliansi. Ia melamarnya kepada Bill, tetapi orang kita menolak dan bertanya apakah ia menginginkan kolaborasi dengan orang yang menyiksanya. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menyuruh mereka semuanya sebelum ia menghabisi mereka semua. Veron mencoba menjelaskan bahwa jari-jarinya palsu dan itu hanyalah kesalahpahaman. Wat Tyler kemudian mendekat dan bertanya apakah ia pikir ia bisa mengalahkan pelindung utama sendirian. Ia bahkan mempertanyakan apakah Bill memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi sang pahlawan secara langsung. Dan bayangan Oliver muncul di benaknya, menunjukkan betapa kuatnya dia. Orang kita kemudian mengatakan ia harus melakukan ini dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, tangannya mulai berdarah dan ia teringat akan kelemahannya. Ia kemudian berteriak kesakitan dan putus asa atas situasi yang ia alami. Berbaring di lantai, ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan untuk membalas dendam. Wat Tyler mengawasinya dan menyebutkan lengannya, Sepia, dan pamannya untuk meyakinkannya. Seorang pemuda kemudian berkata itu sudah cukup dan bos telah menyampaikan maksudnya. Ia mendekat dan berkata senang bertemu Bill secara langsung. Orang kita terkejut karena jari pemuda itu utuh. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Edric dan menyarankan agar Bill mendengar sisa proposalnya. Adegan kemudian beralih ke sekelompok tahanan di arena tempur. Mereka diperintahkan untuk mengambil senjata mereka untuk berjuang demi kebebasan mereka. Seorang pria mengumumkan bahwa siapapun yang mengalahkan sang Count dalam pertarungan akan dibebaskan. Tapi salah satu tahanan mengeluh bahwa mereka adalah rakyat biasa dan tidak tahu cara bertarung. Pria lain berbisik di telinga sang Count dan ia tampak setuju dengan sesuatu. Tiba-tiba, ia memerintahkan para sandera untuk dibawa keluar dan beberapa orang di rantai muncul. Para tahanan mengenali anggota keluarga mereka dan menjadi putus asa atas situasi tersebut. Sang Count kemudian menjelaskan bahwa ia menghormati rekan-rekannya karena mereka kuat dan bahwa sebelum mereka mengangkat senjata, mereka tidak berbeda dari para tahanan. Ia menunjuk beberapa pria dari berbagai profesi yang telah bergabung dengannya dan mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa bertarung, ia akan memberi mereka keinginan untuk bertarung sendiri. Ia kemudian meraih salah satu sandera wanita dan mengancamnya dengan pisau di lehernya. Suami wanita itu menjadi putus asa dan menyerbu dengan pedang untuk menyelamatkannya, tetapi sang Count lebih cepat dan menggunakannya sebagai tameng manusia untuk menahan serangan itu. Pria itu terkejut melihat bahwa ia secara tidak sengaja telah memukul istrinya sendiri dan sang Count menghabisi wanita itu tepat di depan suaminya. Dengan pisau berdarah di tangannya, ia bertanya mengapa mereka hanya berdiri di sana. Ia kemudian mengancam akan membantu mereka lagi dan para tahanan merasa ketakutan. Dipenuhi kebencian, mereka menyerbu sang Count sambil berteriak penuh amarah. Dengan senyum puas, ia melihat pria-pria itu berlari untuk menyerang. Ia kemudian melemparkan senjatanya ke udara dan bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Dalam pertumpahan darah, ia mengalahkan semua tahanan tanpa ampun. Dan pada akhirnya, ia menyatakan bahwa kelemahan adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Edric melanjutkan penjelasannya tentang Sahir, sang ahli senjata dari kelompok lama pahlawan. Ia saat ini adalah seorang Count yang memimpin pasukan pelindung dan mengawasi pertahanan wilayah. Dan karena ia begitu kuat, selama ia masih berdiri, sang pahlawan tidak perlu terlibat secara pribadi. Kemudian seseorang di meja bertanya apakah Zahir tidak melakukannya sendiri. Hal ini membuat anak kita bertanya-tanya apakah pasukan revolusioner benar-benar dapat mengalahkan pasukannya. Namun, pria berambut merah itu mulai menertawakan pertanyaan pahlawan kita, menyebutnya bodoh karena mempertimbangkan pertarungan langsung melawan tentara reguler. Tepat setelah itu, ia bertanya apakah Bill tahu di mana mereka berada, dan anak kita menjawab bahwa mereka berada di ruang pertemuan. Protagonis kita kemudian melihat ke atas dan mulai mengamati lebih dekat tempat tersebut. Ia mencium aroma tanah lembab dan jamur serta mendengar suara pompa dan sistem ventilasi. Karena itu, anak kita menyadari bahwa mereka berada di ruang bawah tanah. Si rambut merah dengan dramatis mengeluh, mengatakan kata ruang bawah tanah terlalu menyeramkan dan meminta Bill untuk mendengarkan baik-baik karena itu bukan sekadar ruang bawah tanah biasa. Pria itu kemudian menunjuk di mana mereka sekarang berada dan mengungkapkan bahwa mereka berada di terowongan bawah tanah, tetapi kemudian dengan cepat mengoreksi dirinya. Kenyataannya, seluruh tempat ini adalah kota bawah tanah yang sangat luas. Pahlawan kita benar-benar tertegun oleh wahyu besar ini. Wat Tyler kemudian mengonfirmasi bahwa kota tersebut
tersebut terhubung ke setiap sudut kerajaan. Dan dengan rencana di benak, ia mengatakan mereka akan menggunakan terowongan untuk menangkap Zahara. Dengan begitu, mereka akan menghabisi bawahannya satu persatu untuk mengisolasi dia. Dan Wat Tyler mengakhiri dengan mengatakan strategi mereka adalah menggunakan taktik gerilya. Setelah itu, adegan beralih ke tempat latihan dengan banyak orang yang sedang berolahraga. Ada anak kita yang sedang berlatih dengan pedang kayu pada boneka. Dengan sekuat tenaga, ia mendaratkan pukulan yang cukup kuat pada target, tetapi usaha itu membuatnya kelelahan dan berkeringat deras. Meski begitu, protagonis kita bersiap untuk serangan lain. Dan sekali lagi, ia memukul boneka itu dengan hantaman kuat. Dampaknya begitu hebat hingga ia tidak bisa memegang pedangnya. Karena itu, senjata kayu tersebut terbang dan jatuh ke tanah. Menyaksikan semua ini, si pria besar, Varane, berkomentar bahwa Bill tidak memiliki bakat sama sekali. Ia menjelaskan satu-satunya alasan ia melatih anak itu adalah karena ia hanya akan membuat peralatan jika mereka membiarkannya bertarung. Varun kemudian memperingatkannya bahwa semua keserakahan ini akan berakhir buruk. Keduanya kemudian saling berhadapan di tempat latihan, dan Fahan bertanya apakah ia masih tidak mau mendengarkan apa yang ingin ia katakan. Mendapatkan perhatian pahlawan kita, ia meminta Bill untuk mendengarkannya. Anak kita kemudian bertanya bagaimana ia bisa mengumpulkan mana. Farhan bingung dan mengatakan itu adalah pertanyaan untuk penyihir, tetapi bukan itu yang dibicarakan Bill. Ia merujuk pada apa yang dilakukan Farhan saat ia menghabisi para siswa dan teringat bagaimana ia memusatkan mana di ujung senjatanya sebelum serangan itu. Benar-benar terkejut, Farhan bertanya bagaimana protagonis kita tahu tentang itu. Dengan mata yang bersinar biru, pahlawan kita menatap Vaughan yang bertanya apakah ia bisa melihat mana. Tiba-tiba, Farman tertawa terbahak-bahak dan merayakan, mengatakan mereka telah membuat penemuan yang luar biasa. Ia kemudian meraih anak kita dan mengatakan ia menarik kembali apa yang ia katakan tentang dirinya yang tidak memiliki bakat. Sangat bersemangat, ia berlari menuju Bill, mengatakan bahwa melatihnya akan sangat menyenangkan. Tapi sebelum latihan, Far mengatakan ia sedikit sibuk saat ini. Dan dengan kekuatan yang absurd, ia mengangkat benda raksasa yang berat. Itu, protagonis kita kemudian bertanya kemana ia akan pergi dengan benda itu. Pria besar itu menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Akademi Pahlawan dan menjelaskan bahwa ia perlu menunjukkan hasil agar bisa diterima kembali sebagai mata-mata. Adegan kemudian beralih ke wilayah Count Ayar di mana gerbang kastil yang besar perlahan terbuka. Dari sana, sepasukan ksatria muncul dan salah satu dari mereka memerintahkan mereka untuk membagi diri menjadi 3 kelompok untuk mencari area tersebut. Prajurit itu juga memerintahkan mereka untuk menggunakan sihir sinyal segera setelah mereka melihat tersangka. Dan akhirnya ketiga kelompok itu berpisah dan memasuki hutan untuk memulai pencarian mereka. Sesaat kemudian, beberapa tentara dari pasukan itu berjalan melewati hutan. Pada satu titik, salah satu dari mereka berhenti dan memberi isyarat kepada yang lain untuk diam. Curiga, para tentara perlahan mendekati semak-semak dan salah satu dari mereka bersiap untuk menyerang apapun yang mungkin bersembunyi di sana. Kemudian salah satu ksatria menginjak ranting, menimbulkan suara yang menarik perhatian. Tanpa pikir panjang, prajurit itu mengaktifkan sihir sinyal pada senjatanya. Dengan seringai, prajurit itu menyarankan mereka menangkap apapun yang mereka temukan untuk dipanggang nanti. Tetapi yang lain berteriak bahwa ia telah menemukan target dan menyuruh semua orang untuk menyerang segera. Tanpa membuang waktu, seluruh pasukan menyerbu maju dengan segala yang mereka miliki. Mereka berlari dengan kecepatan penuh, siap untuk pertempuran di depan. Pasukan itu terus maju tanpa ragu sedikit pun. Namun, salah satu prajurit benar-benar bingung dengan situasi tersebut karena ketika ia melihat ke depan, tidak ada orang yang tersisa di lapangan. Pasukan itu kemudian menyadari mereka telah jatuh ke dalam jebakan di lubang besar dan sebelum mereka bisa bereaksi, salah satu dari mereka merasakan bahaya yang terlambat. Tiba-tiba, tanah amblas dan semua tentara jatuh sambil berteriak putus asa. Dari bayang-bayang, pria berambut merah muncul, puas dengan hasil rencana tersebut. Namanya adalah Draco, dan bersama Mok, ia merayakan bahwa satu pasukan telah dimusnahkan. Sementara itu, kelompok tentara lainnya juga tersesat, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka diseret ke dalam kegelapan tanpa kesempatan untuk melawan. Satu persatu, para tentara tertangkap basah oleh ancaman misterius itu. Putus asa, pemimpin pasukan mencoba menggunakan sihir sinyal untuk meminta bantuan, tetapi panggilannya untuk meminta bantuan dihentikan oleh serangan yang cepat dan tepat. Prajurit itu kemudian jatuh ke dalam jebakan lain di mana sosok menunggu. Ternyata itu adalah wanita misterius yang mengawasinya dari bayang-bayang. Dan begitu saja, unit intelijen bayangan menghabisi pasukan lainnya. Di tengah hutan, pasukan terakhir berteriak putus asa karena terjebak dalam jaring. Mereka mencoba segalanya, tetapi jebakan itu tidak akan rusak dan seseorang menyuruh mereka melakukan sesuatu. Di luar, salah satu pemberontak memuji pahlawan kita, mengatakan jebakannya gila. Dan seorang wanita muda mendekati Bill, berkomentar bahwa mereka punya alasan bagus untuk mengawasinya. Kemudian pria lain berteriak agar para tentara menyerah dan melepas semua perlengkapan mereka. Anak kita sedikit bingung dengan sikap rekannya karena pria itu bersikeras mereka tidak boleh hanya berdiri. Mereka berada di dalam jaring. Dan ia bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan melepas peralatan yang mereka kenakan. Pemimpin pasukan kemudian marah dan pemberontak mengatakan ia harus memberi contoh padanya. Melihat ini, protagonis kita dengan putus asa berteriak agar temannya mundur. Tiba-tiba,
Tiba-tiba, seorang pria besar muncul dan menyerang pemberontak itu dari belakang. Pria itu terpukul keras dan jatuh ke tanah, benar-benar kalah. Terkejut dengan pemandangan itu, anak kita dan wanita muda itu menatap musuh. Wanita itu kemudian berteriak agar unit penyerang bersiap untuk bertempur. Ia juga memperingatkan mereka untuk tidak lengah karena jaring tidak akan mempan pada monster itu. Pahlawan kita bersiap untuk bertarung, lengan logamnya dalam posisi siaga. Musuh raksasa itu kemudian mengatakan bahwa sungguh menyusahkan harus menggali tahi lalat, dan dengan aura superioritas, ia menatap kelompok pemberontak di hadapannya. Wanita muda itu kemudian menganalisis penampilan dan senjata pria itu, dan dengan ketakutan, ia mengenalinya sebagai Kasum, tangan kanan Zahir. Ia tahu bahwa jika mereka melawannya secara langsung dengan apa yang mereka miliki, mereka akan benar-benar dimusnahkan. Tetapi dengan tatapan penuh tekad, wanita muda itu mengatakan ada cara untuk menang. Ia kemudian memerintahkan kelompok tersebut untuk berpisah dan menyerang dari samping. Dan akhirnya para pemberontak bergegas untuk mengepung tentara musuh. Salah satu dari mereka kemudian menyerbu seorang tentara dengan pedangnya, sementara yang lain menghadapi musuh yang memegang senjata berat. Rencananya adalah mengalihkan pandangan Kasem dengan pertarungan dan memusatkan perhatiannya pada pasukan penyerang. Dalam pembukaan ini, wanita itu mengambil kesempatan untuk melompat tinggi ke udara dan ia melemparkan benda ke arah target utamanya. Mengambil sesuatu dari rambutnya, ia bersiap untuk serangan terakhir. Dengan kilatan di matanya, wanita muda itu berteriak bahwa sekaranglah waktunya. Jauh dari pertempuran, Kasem mengawasi gerakan gadis itu di langit, tetapi ia juga memperhatikan protagonis kita yang bersiap untuk menembak. Anak kita kemudian mengisi lengan logamnya dengan cahaya yang kuat. Adegan kemudian beralih ke pahlawan kita yang menanyakan sesuatu di bengkel. Ia ingin tahu mengapa mereka tidak memasukkan peluru peledak dengan mana. Bos Char, Kapten Insinyur Artileri, menjelaskan alasannya. Ia mengatakan bahwa tergantung pada campurannya, itu bukan tidak mungkin, tetapi ada terlalu banyak variabel. Dan dengan peralatan yang mereka miliki, tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya. Tapi Bos Char salah. Dan pahlawan kita, dengan tatapan penuh tekad, menembakkan bom api. Serangan itu adalah granat atribut api yang melesat lurus ke arah Casim. Raksasa itu melihat proyektil datang, tetapi tampaknya tidak khawatir sedikit pun tentang serangan itu. Dan akhirnya, granat itu meledak dengan kekuatan yang mengesankan tepat di depan musuh. Ledakan itu menciptakan awan debu dan asap di seluruh medan perang. Rekan-rekan anak kita terkejut dengan daya tembak senjata tersebut. Namun, Casim muncul dari asap tanpa luka sedikit pun dan menyerang pemimpin kelompok itu. Putus asa, salah satu dari mereka meneriakkan nama bosnya yang tertangkap basah. Raksasa itu kemudian melanjutkan serangannya, menyerbu pemberontak lainnya. Dengan kekuatan kasar, ia dengan mudah menjatuhkan salah satu rekan Bill. Bila senjatanya ternoda, menunjukkan kekerasan dari pertempuran tersebut. Melihat ini, pemberontak lain bersiap untuk meluncurkan bom es. Ia kemudian menembakkan ledakan pembeku untuk mencoba menghentikan kemajuan Kasem. Serangan itu tepat sasaran, benar-benar membekukan tubuh raksasa itu. Bahkan terperangkap dalam es, Kasem menatap para pemberontak dengan tatapan penuh kebencian. Dengan raungan amarah, ia dengan mudah melepaskan diri dari es yang menahannya. Dan tanpa membuang waktu, ia melompat. Dengan kekuatan penuh ke arah protagonis kita. Pahlawan kita menyadari bahwa, seperti yang diharapkan, daya tembak senjata itu masih terlalu lemah. Jadi, ia bersiap untuk menggunakan peluru khusus berikutnya. Pemimpin kemudian berteriak agar Edwin melindungi Bill, dan pria itu segera setuju. Jadi, Edwin berlari menuju Kasem untuk melindungi pahlawan kita. Raksasa itu tidak peduli dan menyerbu anak kita dengan senjatanya terangkat. Kelompok pemimpin melihat bahaya dan berteriak bahwa sudah terlambat. Tapi tiba-tiba, seseorang menggunakan kemampuan dan menyentuhkan tangannya ke tanah. Entah dari mana, penghalang kayu muncul dan memblokir serangan Casim. Pria besar itu terkejut dihentikan begitu tiba-tiba. Memanfaatkan kesempatan itu, protagonis kita menembakkan senjatanya ke tanah, dan ia tetap fokus pada targetnya tanpa sedetik pun keraguan. Dari lubang yang terbuka, Draco muncul, mengolok-olok anak kita. Pria berambut merah itu memanjat keluar, dengan penuh percaya diri membawa sekop di bahunya. Rekan-rekannya memuji waktunya yang sempurna, tetapi memperingatkannya akan bahaya. Dan Draco terkejut mengetahui bahwa itu adalah Kasem, Kapten para Ksatria. Tetapi bukannya takut, ia tertawa terbahak-bahak karena telah menangkap ikan besar. Namun, Kasem melompat keluar dari lubang dengan kekuatan luar biasa. Raksasa itu mendarat di depan Draco, yang tertegun melihat pemandangan itu. Ia bertanya-tanya tubuh macam apa itu untuk melompat dari kedalaman tersebut. Dan Cas mendarat dengan dampak yang begitu kuat hingga melempar semua orang kembali. Dengan tatapan yang tidak ramah, ia mengatakan mereka telah membuatnya marah. Kemudian ia mengancam akan meremukkan kaki mereka dan menghancurkan semua tulang mereka. Tapi pahlawan kita tidak terintimidasi dan menyiapkan tembakan lain dengan senjatanya. Pada detik terakhir, Draco muncul dan menyelamatkan pahlawan kita dari serangan. Ia kemudian memarahinya karena menjadi penembak jitu yang menembak dari jarak begitu dekat, tetapi protagonis kita mengatakan tembakan sebelumnya berhasil. Ia teringat bom api dan es yang ia gunakan terhadap Kum. Draco tidak tahu apa yang ia bicarakan saat ini. Jadi ia menyuruh Bill untuk menyerahkan ini padanya dan terus menyerang. Hewan peliharaan pahlawan kita, Mob, juga terlempar dalam prosesnya. Anak kita kemudian menggunakan kemampuan aneh di tanah. Asap hitam aneh mulai membentuk lingkaran di sekelilingnya dan dengan tatapan penuh tekad, ia bersiap untuk apa yang terjadi selanjutnya. Melihat ini, Draco berteriak agar semua orang menjauh darinya secepat mungkin. Kas pikir ia mencoba melawannya satu lawan satu, dan raksasa itu menyebutnya terlalu mudah untuk mengetahui batas kemampuannya sendiri. Draco kemudian mengatakan bahwa hanya satu dari mereka sudah cukup untuk menjatuhkannya. Dengan sekopnya yang bersinar, ia bersiap untuk serangan yang kuat. Matanya bersinar dengan intensitas saat ia meneriakkan nama tekniknya. Tanah kemudian terbuka menjadi lubang raksasa yang menelan Kasem.
Pria besar itu jatuh dengan tidak ada kesempatan untuk membela diri dan kakinya cedera. Kesal dengan trik itu, ia mengatakan ia hanya akan memanjat keluar kembali. Namun, lubang itu menutup, menjebaknya dalam kegelapan selamanya. Dengan ledakan keras, bumi menutup sepenuhnya, menjebat Chasem di dalam lubang. Sesaat kemudian, debu mengendap dan medan perang menjadi sunyi. Lelah dan kehabisan napas, Draco merasa lega dan merayakan bahwa rencananya berhasil. Dengan senyum puas di wajahnya, ia berbalik untuk pergi dan berpikir bahwa sekarang ia harus bergegas dan keluar dari sana juga. Namun, ia berbalik dan melihat protagonis kita belum bergerak sedikit pun. Ia kemudian berteriak pada Bill, bertanya mengapa ia tidak menggunakan terowongan pelarian. Draco juga memperingatkan bahwa bumi yang magis akan segera menghilang. Protagonis kita dengan tenang menjawab bahwa ia mendengarkan. Dengan tatapan yang sangat serius, dia mengonfirmasi bahwa perkataan Draco memang benar, karena tanah sihir itu kini telah lenyap. Draco pun seketika dilanda kepanikan hebat. Dengan penuh amarah, kuasa memanjat keluar dari lubang itu, bersumpah akan menghabisi mereka semua. Sang protagonis kemudian menyuruh Draco untuk menyiapkan jalur pelarian bersama Mob, namun Draco bersikeras bahwa mereka harus segera pergi dari sana secepat mungkin. Chaisim kemudian muncul sepenuhnya dari dalam tanah, diselimuti oleh aura kegelapan. Tanpa rasa gentar sedikit pun, mata sang pahlawan mulai memancarkan cahaya biru yang intens. Kasih melesat maju sambil berteriak bahwa dia akan mengakhiri hidupnya tepat di sana. Dengan kemampuan penglihatan khususnya, sang pahlawan mampu memetakan seluruh struktur tubuh musuhnya. Ia kemudian melepaskan serangan baru yang disebut Thunderbomb. Konasam dikejutkan oleh kilatan cahaya kuning yang membutakan matanya. Bersamaan dengan tembakan itu, sambaran petir yang dahsyat menghantam Kaisim tepat di bagian depan, membuatnya terlempar ke dalam jurang. Sang raksasa pun terdiam kaku saat melihat lubang besar yang menganga pada pelindung tubuhnya.